Setelah menikah, setelah malam pertama, sehari besoknya suaminya pergi, hilang suaminya. Sedangkan pernikahannya pernikahan siri. Kalau menurut fikih klasik, jadi kalau orang yang menikah siri itu kan dia pakai fikih klasik. Talak itu hanya jatuh di tangan suami. Alhamdulillah, tadi saya nggak ngecek tadi apa benar semua bacaannya. Betul aja, betul. Cuma memang bacaannya belum pas ya. Ada huruf-huruf yang masih salah. Iya. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi judulnya problematika nikah siri. Nah, ini banyak yang menikah siri kan di masyarakat. Kemarin di dinas sosial kami ada kerjasama, kita laksanakan sidang terpadu di dinas sosial. Itu ada beberapa yang dari Gunung Tabur juga ikut dalam penyelenggaraan, ikut menjadi peserta dari isbat nikah terpadu di dinas sosial kemarin. Nanti tanggal 14 ada lagi di dinas sosial. Nanti kita akan bahas menurut perspektif fikih Indonesia ya, atau fikih kontemporer, yaitu berdasarkan kompilasi hukum Islam dan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Nah, ini biasa Quran surah Ar-Rum ayat 21 ya, yang biasa dicantumkan di surat undangan kalau kita mau nikah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, biasa saja ayat ini disimpulkan ya, bahwa tujuan berumah tangga ialah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Demikian juga di dalam undang-undang perkawinan, itulah yang menjadi tujuan pernikahan ya. Jadi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, lalu apakah dengan adanya pernikahan siri itu dapat dengan mudah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ya. Belum tentu ya. Walaupun banyak yang melakukan yang namanya pernikahan siri ya, tetapi sebagaimana judul tadi, ternyata banyak permasalahan yang timbul akibat pernikahan siri. Kalau tidak ada permasalahan ya, tidak akan datang ke pengadilan agama. Nah, itu ya. Kalau tidak ada problem, maka tidak akan datang ke pengadilan agama ya. Nah, oleh karena itu ya, di dalam pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah. Jadi perkawinan itu hanya dibuktikan dengan adanya buku nikah. Nah, jadi kalau nikah siri tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, itu tidak diakui oleh negara. Ya. Namun di pasal 2-nya
Di pasal 7 ayat 2-nya kompilasi hukum Islam disebutkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah di pengadilan agama. Ya. Jadi yang menikah siri belum punya buku nikah dapat diisbatkan pernikahannya di pengadilan agama. Karena memang nikah siri ini rawan, ya, khususnya bagi perempuan. Khususnya bagi perempuan, karena yang dirugikan dari pernikahan siri ini adalah perempuan. Ya, perempuan itu bisa saudara-saudara bapak, ya, bisa anak bapak, ya. Nah, jadi ketika saya sebut perempuan, jangan bapak rasa tenang-tenang saja, ya. Padahal bapak kan punya saudara perempuan, punya anak perempuan, ya. Contohnya seperti ini. Ini banyak kejadian, ya. Setelah menikah, ya. Setelah menikah, setelah malam pertama, sehari besoknya suaminya pergi, hilang suaminya, ya, nggak tahu lagi kemana, lama nggak balik-balik, 5 tahun ditunggu nggak datang, 10 tahun ditunggu nggak datang. Apa yang bisa dilakukan oleh si istri? Ya. Sedangkan pernikahannya pernikahan siri. Ya. Kalau dia menikah dengan laki-laki lain, tidak sah pernikahannya, ya, karena dia masih bersuami. Ya. Karena talak, ya, talak kalau menurut fikih klasik, ya, jadi kalau orang yang menikah siri itu kan dia pakai fikih klasik, ya, talak itu hanya jatuh di tangan suami. Jadi berapapun lamanya suami meninggalkan, selama belum pernah dijatuhkan talak, masih suami istri. Nah, jadi perempuan jangan karena ditinggal suami 20 tahun dikira sudah cerai, ya, belum sama sekali, ya. Berapapun lamanya suami pergi, ya, selama suami tidak pernah menjatuhkan talak kepada istrinya, tetap suami istri, berapapun lamanya, ya. Kalau kita kan di masyarakat sudah ditinggal suami katanya 2 tahun nggak ada kabar, kawin lagi, tidak sah pernikahannya, hukumnya zina. Nah, itu bahayanya nikah siri itu. Salah satu bahaya nikah siri, ya. Dikiranya sudah cerai ditinggal suami padahal belum. Ya. Karena yang punya hak talak itu cuma suami. Ya. Nah, berbeda dengan fikih kontemporer, ya. Talak itu jatuh karena 2 hal. Yang pertama karena suami menjatuhkan talak, yang kedua pengadilan menjatuhkan talaknya suami kepada istri. Nah, jadi kalau terjadi yang seperti itu, ya, si istri tinggal ajukan cerai ke pengadilan, bahwa suaminya sudah pergi meninggalkan 2 tahun lebih lamanya, saya minta cerai. Nanti diperiksa oleh hakim, kalau beralasan baru dijatuhkan cerai. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau nikah siri itu ada kerugiannya, ya. Baru sebentar menikah ditinggalnya pergi dia, kawin lagi dia di tempat lain, ya.
Nah, yang perempuan udah punya bukti pernikahan, ya nanti punya anak, ya anaknya nggak bisa dipinkan ke bapaknya, di akta kelahiran nggak bisa dibuat nama bapaknya. Kenapa? Karena dasar untuk membuat akta kelahiran mencantumkan nama bapaknya itu harus ada buku nikah. Ya. Nah, nanti kalau bapaknya si suami ini meninggal dunia, ya si suami ini meninggal dunia, nggak bisa si anak sama si istri tadi menjadi ahli waris. Apalagi nikahnya sembunyi-sembunyi, orang tua nggak tahu, ya padahal si suami kaya raya, ya suami meninggal dunia, nah, lalu harta kekayaannya dikuasai oleh keluarga suami semuanya, padahal dia punya anak dan punya istri, tapi pernikahannya pernikahan siri, ya tidak bisa dibuktikan adanya pernikahan, ya maka dia nggak bisa dapat warisan, rugi perempuan, maka jangan mau nikah siri, ya. Dan ada dua hal, ya dari pernikahan siri ini, ya. Ini kalau mau nikah siri, ya kalau mau nikah siri harus tahu ini. Yang pertama, tidak terjamin sahnya nikah menurut hukum agama. Nah, setelah diisbatkan oleh, diperiksa permohonan isbat nikahnya oleh pengadilan, ternyata banyak yang bermasalah mengenai syarat dan rukun perkawinan. Ternyata masih banyak pernikahan siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga pernikahannya tidak sah, sehingga harus disuruh menikah ulang. Ya, jadi itu yang pertama, menikah siri itu belum tentu sah menurut hukum agama. Yang kedua, tidak diakui oleh negara. Itu saja yang perlu diketahui, ya. Jadi menikah siri belum tentu sah menurut hukum agama, menikah di bawah tangan itu. Yang kedua, tidak diakui oleh negara, ya. Nah, sekarang kita sampaikan tentang rukun nikah. Ini urusan KUA sebenarnya. Ya, rukun nikah kita tahu ada 5, ya ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Nah, setiap rukun yang 5 tadi itu mempunyai syaratnya masing-masing. Misalnya calon suami ini harus Islam semua, Islam, balik, berakal sehat, ya tidak ada halangan perkawinan, tidak sedang beristri 4 orang, ya. Nah, kan laki-laki cuma boleh beristri 4 orang, ya. Tetapi, ya tidak boleh juga, ya ketika dari 4 orang ini, ya 1 orangnya itu sedang dicerai dalam keadaan masa iddah dari talak raj'i, ya. Jadi karena dia mau menikah dengan istri yang kelima, dicerai istrinya 1, satu istri dicerai, masih dalam masa iddah, ya, masa iddah kan 3 bulan atau 3 kali suci, masih dalam masa iddah, dia menikah lagi dengan istri yang kelima, hukumnya tidak sah karena belum habis masa iddah istri yang dicerai tadi, ya. Jadi harus selesai dulu masa iddah istri yang diceraikan tadi, istri yang 1 tadi, baru dia boleh menikah dengan istri yang berikutnya, ya. Jadi kalau masih dalam masa iddah itu masih dihitung beristri 4 orang, walaupun sudah dijatuhkan talak, tapi masih dalam masa iddah, ya.
Biasanya di calon suami ini tidak ada masalah. Biasa di calon istri ini, ya. Nah, calon istri sama, ya. Nah, ini tadi tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Nah, ini seperti yang saya beri contoh tadi, ya. Karena ditinggal suami lama, ya. Nah, dia merasa sudah pisah, padahal belum, ya. Padahal belum. Maka pernikahannya tidak sah, ya. Karena syarat calon istri itu tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, ya. Istri itu tidak boleh poliandri. Nah, berbeda dengan suami boleh poligami, istri tidak boleh poliandri, bersuami lebih dari satu orang tidak boleh, haram hukumnya, ya. Jadi kalau belum dijatuhkan talak oleh suaminya, ya, belum habis masa iddah, berarti masih terikat perkawinan. Selama masih belum habis masa iddah, berarti masih terikat perkawinan. Nah, itu intinya, ya. Nah, ini banyak ini yang seperti ini, ya. Ngajukan isbat nikah, ya. Ketika kita tanya dengan suami yang terdahulu sudah cerai atau belum? Belum katanya. Nah, itu isbat nikahnya, permohonan pengesahan nikahnya tidak bisa dikabulkan, ya. Harus dia urus dulu perceraiannya dengan suami yang terdahulu, ya. Diurus dulu. Nah, ini syarat wali, ya. Nah, di rukun wali ini banyak juga yang menyebabkan pernikahan tidak sah, ya. Wali, ya, itu ada dua macam, wali nasab dan wali hakim. Kalau menurut fikih klasik, di dalam kitab-kitab fikih itu wali ada tiga: wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam, ya. Wali nasab itu apa, ya? Wali nasab itu contohnya ayah kandung ke atas, ya, kakek, ya, apa, buyut, ya, kemudian saudara kandung, ya, saudara laki-laki, ya. Ini wali itu laki-laki semua yang ada hubungan nasab, ya. Nah, kemudian wali hakim ini, ya, adalah kepala KUA di setiap kecamatan, ya. Walaupun hakim di pengadilan agama itu adalah hakim, tapi dia bukan wali hakim, tidak bisa menjadi wali hakim, ya. Karena wali hakim ini berdasar kepada hadis Nabi, "Fasultanu waliyun man la waliyalah." Sultanlah yang menjadi wali orang yang tidak punya wali. Jadi yang jadi wali itu kalau wali nasab tidak ada, ya, wali nasab tidak ada, maka presidenlah yang jadi wali orang yang tidak punya wali. Nah, jadi sini kalau ada yang tidak punya wali, nanti presiden menikahkan. Nah, presiden tidak mungkin menikahkan karena saking banyaknya orang menikah di Indonesia ini, ya. Maka presiden melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kewenangannya melalui SK kepada segenap kepala KUA kecamatan. Jadi wali hakim cuma satu, kepala KUA kecamatan, tidak ada wali hakim yang lain. Kemudian di dalam fikih klasik tadi ditambah wali muhakam. Tapi urutannya tetap. Kalau masih ada wali nasab tidak bisa ke wali hakim. Kalau masih ada wali hakim tidak bisa ke wali muhakam. Wali muhakam itu, ya, si perempuan menunjuk walinya. Nah,
misalnya ini biasanya seringnya karena kawin lari, padahal kawin lari ini capek, ya, karena tidak disetujui oleh orang tua, dia pergi ke Samarinda misalnya. Nah, menunjuklah dia di sana wali penghulu kampung di sana. Nah, itu namanya wali muhakam. Nah, yang seperti itu tidak boleh, ya, tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, ya, tidak relevan lagi karena di setiap kecamatan sudah ada kepala KUA, ya. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu nanti ditolak oleh pengadilan, ya, akan ditolak oleh pengadilan. Nah, ini wali nasab ada 17 orang, ini berdasarkan peraturan Menteri Agama. Ada bapak kandung, ada kakek, ada bapak dari kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, seibu, anak laki-laki, berarti sepupu, ya, sepupu sekandung, sepupu sebapak, paman, saudara ayah kandung, ya. Nah, ini bisa jadi wali. Nah, ini semua wali nasab. Jadi wali nasab ini ada 17 orang. Oleh karena itu, baik-baiklah dengan kerabat. Nah, baik-baiklah menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat. Siapa tahu anak kita mau menikah, ya, ibunya masih hidup, bapaknya sudah meninggal, ibunya nggak bisa jadi wali, karena wali itu harus laki-laki. Nah, jadi baik-baik dengan kerabat suami ini, nah baik-baik. Nah, jangan karena suami sudah meninggal putus hubungan dengan keluarga suami, padahal anak perempuan dia butuh wali untuk menikah. Nah, ya, ini keluarga suami semua nih harus baik-baik hubungan, ya. Jadi yang 17 orang itu dari pihak bapak semua, ya. Yang namanya nasab itu dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu, ya, ada ketika ditanya di surat permohonan itu walinya siapa? Walinya ibu saya, Pak. Bapak saya sudah meninggal, nggak sah nikahnya, ya. Nah, jadi pesannya tadi baik-baik, ya, dengan kerabat suami itu baik-baik. Kalau suami meninggal, ya, nanti walinya tuh punya anak perempuan. Nah, itu tadi wali nasab, ya. Nah, ini kemudian kapan wali hakim bertindak sebagai wali? Wali nasab tidak ada, ya kan? Berarti wali hakim, ya. Walinya adol. Nah, walinya adol nih, walinya enggan menikahkan. Bapaknya enggak setuju menikahkan anaknya. Anaknya pengen nikah, ya. Nah, bapaknya enggak setuju. Nah, ini kadang ada yang menikah lari ini karena enggak setuju ini. Akhirnya tadi pakai wali muhakam, padahal enggak sah nikahnya, ya. Selama bapaknya masih ada enggak bisa dia nikah itu. Kalau bapaknya nggak setuju, maka bagaimana caranya? Ya, salah satu kewenangan pengadilan agama adalah menerima perkara permohonan wali adol. Nah, jadi laporkan bapaknya ke pengadilan itu yang nggak mau menikahkan. Jadi bapaknya laporkan aja ke pengadilan. Ya, nanti diuraikan di situ dia mau menikah dengan siapa, alasan bapaknya tidak mau menikahkan kenapa. Kalau ternyata setelah diperiksa pengadilan, ya, bahwa bapaknya ini tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum syar'i, maka pengadilan akan menunjuk wali hakim untuk menjadi wali si anak tadi.
Tetapi kalau alasan si bapak ini benar menurut hukum syar'i, maka si anak ini nggak bisa menikah tanpa seizin bapaknya. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Rata-rata ketika dipanggil itu bapaknya nggak mau datang. Rata-rata nggak mau datang. Ya. Ketika dipanggil, ya, sehingga ditunjuklah wali hakim. Ya. Jadi kalau dipanggil pengadilan itu nggak datang 2 kali berturut-turut, ya, berarti dia tidak mau menggunakan haknya, tidak mau menggunakan hak jawabnya, ya, maka dia dianggap menerima dengan putusan pengadilan. Kalau sudah dipanggil itu tidak mau datang, ya, seperti itu. Jadi solusinya kalau orang tua tidak setuju, jadi ada seperti itu tadi, bapaknya tidak setuju, ibunya setuju. Nah, jadi pergilah ke kota mana, ibunya ikut. Jadi katanya walinya ibunya. Nah, jadi kan bapaknya tidak setuju, tidak sah nikahnya, haram hukumnya, hubungannya zina. Makanya sekarang itu zina itu terselubung. Sekarang itu banyak perbuatan zina cuma terselubung dengan adanya pernikahan. Nah, jadi zina itu sekarang terselubung berbalut pernikahan. Kenapa? Karena pernikahannya tadi tidak sah. Kemudian yang ketiga, walinya tidak diketahui keberadaannya. Nah, walinya hilang. Bapaknya tadi pergi meninggalkan ibunya, nggak tahu lagi kemana. Kalau Bang Toyib kan masih pulang gitu. Kalau ini tidak pulang-pulang, nah itu bisa wali hakim. Lapor aja ke KUA, ya, bikin surat keterangan gaib, artinya bapaknya hilang, ya. Nah, jadi nanti bisa wali hakim, ya. Kemudian walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena di penjara. Kalau sekarang bisa aja ditemui ini, ya. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam. Nah, jadi wali nasab tadi kan syaratnya harus Islam. Jadi rata-rata yang non muslim itu, nah itu yang biasanya nggak sah nikahnya. Yang mu'alaf ini, ya, yang perempuan mu'alaf itu biasa nggak sah nikahnya, ya, karena dia nggak pakai wali hakim, dia pakai wali muhakam, ya, harusnya dia melalui wali hakim. Walinya dalam keadaan berihram. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Bisa nggak ini? Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Bisa nggak? Ayo. Nah, makanya tadi saya bilang baik-baik dengan keluarga si suami, ya. Sepupu menikah boleh enggak? Ayo. Sepupuan menikah boleh enggak? Hah? Boleh. Nah, sepupu tadi kan bisa jadi wali. Iya kan? Sepupu kan bisa jadi wali. Dia bisa menjadi wali atas sepupunya. Nah, kan si perempuan punya sepupu laki-laki sepupunya. Ya, kalau si perempuan ini menikah, ya, tadi urutannya tadi, ya. Nah, si sepupu ini bisa jadi walinya, ya. Sepupu ini bisa jadi walinya. Tapi dia bisa juga menikah, ya. Nah, jadi ketika dia mau menikah dengan sepupunya, walaupun dia juga bisa bertindak sebagai wali nasab, tapi karena dia yang pengantinnya, ya, maka tidak boleh, ya, harus wali hakim, ya. Nah, syarat ijab dan qabul. Nah, ijab itu oleh wali atau yang mewakili, qabul oleh calon suami atau yang mewakili, ya. Nah, ini ada saya lihat di video, ya, di video itu di daerah Jawa Barat, ya. Nanti dicari judulnya video nikah siri, judulnya di YouTube. Itu ijab qabulnya bermasalah.
Bermasalahnya kenapa? Ya, karena tidak ada kalimat qabul. Yang ada kalimat ijab yang dibagi dua antara calon laki-laki dengan penghulu. Ya, calon laki-laki dengan penghulu. Ya. Jadi penghulunya ini sudah tua, tidak punya catatan, namanya tuh nggak dicatat nama yang mau menikah ini. Jadi kata si penghulunya, ya, saya nikahkan katanya saudari, ya. Saudari siapa gitu ya, saudari siapa? Dia nggak tahu namanya siapa, ya. Jadi yang laki-laki yang meneruskan, diteruskan oleh laki-laki itu sampai selesai. Ya. Yang ucapan yang harusnya ucapan si penghulu itu, ya, kan harusnya kan, wahai fulan, ya, wahai fulan bin fulan, ya, saya nikahkan anak saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan engkau, ya, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, misalnya begitu kan. Lalu si calon suami kan jawab, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Atau kalau singkat, qabil tuh, saya terima, kan itu singkat. Nah kalimat qabil tuh itu tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Karena tadi dia membantu si penghulu mengucapkan ijab tadi. Jadi ijabnya selesai, qabil tuhnya tidak ada. Saya terima nikahnya itu nggak ada. Nah itu komentarnya di bawah itu, ratusan komentar di bawah, ya. Selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selamat, semoga samarah, semoga berkah. Saya tulis di bawahnya, ya, pernikahannya tidak sah. Komentar, ya. Ratusan bilang selamat, padahal tidak sah, tidak ada qabil tuhnya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat sudah dibayar tunai. Itu kalimat qabil tuhnya nggak ada, cuma ijabnya saja. Itu tidak sah hukumnya, ya. Nah, tapi masyarakat tahunya selamat aja. Selamat apa? Selamat berzina. Nah itu hati-hati masalah perkawinan, ya. Nah, kemudian harus beruntun tidak berselang waktu. Nah kita masuk kepada mahar. Mahar itu hukumnya wajib, tapi dia bukan rukun. Rukunnya kan tadi cuma ada 5, ya. Kalau ditambah dengan mahar jadi 6. Ya, mahar ini bukan rukun, dia kewajiban. Makanya mahar itu bisa dihutang. Kan ada kan dibayar tunai. Nah, berarti bisa dibayar hutang. Nah, dibayar nyicil bisa. Ya. Karena dia bukan rukun, ya. Maka walaupun belum ditunaikan maharnya, pernikahannya tetap sah. Tapi hutang ya hutang, itu namanya hutang, ya. Hutang harus diserahkan karena itu kewajiban suami. Kalau nggak dibayarkan berdosa, ya. Kalau nggak dibayarkan kepada istri itu berdosa, ya. Nah makanya supaya nggak hutang-hutangan, poin kedua, berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan. Kalau sudah sama-sama saling suka, ya nggak usah maharnya yang susah-susah sampai hutang-hutang, ya. Yang sederhana aja maharnya, supaya penyelenggaraan pernikahan cepat dilaksanakan, ya. Nah kemudian, ya, mahar itu menjadi hak milik pribadi istri. Nah, itu punya istri itu kalau sudah dikasih, ya. Makanya itu hati-hati, ya. Jangan mikir nanti mau diambil lagi dengan istri, jangan, itu punya istri, ya. Kadang saya lihat di buku nikah itu mas kawin
rumah tipe tipe berapa? Ya. Nah, itu kalau sudah dijadikan mahar itu punya istri loh ya. Bukan harta bersama lagi. Kalau sudah dijadikan mas kawin itu punya istri. Nah, jadi bisa dibayar tunai atau utang. Nah, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak membatalkan perkawinan. Kenapa? Karena bukan rukun tadi, tapi kewajiban. Ya, kalau tidak ditunaikan berdosa itu. Ya, kalau tidak ditunaikan berdosa. Nah, ini terakhir. Tidak diakui oleh negara. Ya. Tadi kan yang pertama tidak terjamin kesahannya dalam agama, kemudian yang kedua tidak diakui oleh negara. Kenapa tidak diakui oleh negara? Tidak punya buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah, anaknya tidak bisa punya akta kelahiran, atau bisa tapi nama bapaknya tidak akan tercantum di akta kelahiran. Nah, kalau tidak dicantumkan nama bapaknya di akta kelahiran, nanti kasihan anaknya. Bapaknya nggak bisa jadi wali nanti kalau anaknya perempuan. Ya, kalau bapaknya meninggal tadi seperti saya bilang, anaknya, suaminya ya nggak bisa dapat warisan. Ya. Kemudian tidak bisa buat paspor. Ini ada ini karena mau naik haji, ya buku nikahnya nggak ada, disuruh isbat nikah dulu. Nah, nanti tidak bisa buat paspor itu kalau nggak ada buku nikah. Kalau ngakunya menikah ya. Nah, istri tidak bisa menuntut hak pasca perceraian. Kenapa? Karena nggak punya buku nikah. Jadi ada hak istri pasca perceraian, yaitu istri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, kenang-kenangan. Selama masa iddah, suami berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya. Ya, baik itu makan minum istri, ya, pakaian dan tempat tinggal selama 3 bulan masa iddah masih kewajiban suami. Kalau suami melalaikan itu bisa dituntut kalau punya buku nikah. Ya. Kemudian juga istri berhak atas mut'ah, kenang-kenangan dari suami kepada istri yang diceraikan. Kalau orang menikah itu ada mas kawin atau mahar. Kalau orang bercerai itu ada mut'ah, kenang-kenangan untuk istri yang dicerai. Ya. Nah, masih banyak masalah yang lain ya yang timbul kalau pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Oleh karena itu ya diberitahukan kepada saudara-saudara kita ya untuk yang sudah terlanjur menikah siri ya yang belum diisbatkan segera diisbatkan pernikahannya ke pengadilan agama. Khawatir meninggal dunia, itu tadi khawatir meninggal dunia ya belum sempat punya buku nikah ya nanti repot ya. Dan bagi yang belum, jangan coba-coba menikah siri. Pesan untuk ibu-ibu atau perempuan yang masih gadis, jangan mau dinikahi siri. Nah, khawatir nanti jadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, bapak-bapak juga jangan sampai menikahkan anaknya secara siri. Ya, saudara-saudara perempuannya jangan dinikahkan secara siri, rugi nanti. Ya, sehari menikah langsung ditinggal, udah tahu kabarnya, habis manis setelah dibuang, rugi perempuan ya, memelihara anak sendirian, anaknya banyak lagi ya, nanti suaminya pergi, enak aja dia kawin lagi ya, di setiap tempat dia punya istri. Nah, itu kalau nikah siri seperti itu. Nah, maka para penghulu ini juga ya, imam-imam kampung yang menikahkan ini jangan sembarangan, karena pernikahannya banyak nggak sah itu ya. Jadi menikahlah di KUA
Yang penting itu ke KUA dulu, nanti ada solusinya semua, ya. Tadi wali adol ada solusinya ke pengadilan agama, ya. Kemudian kalau yang di bawah umur tetap ada solusinya, ya. Jadi kalau mau menikah itu usia 19 tahun baru boleh menikah, baru KUA mau menikahkan umur 19 tahun. Kurang dari 19 tahun KUA nggak mau menikahkan, ya. Maka solusinya datang ke pengadilan agama, minta dispensasi kawin untuk anak, ya, minta dispensasi kawin untuk anak. Kalau beralasan, ya, anaknya misalnya umurnya 16 tahun, kalau beralasan dikabulkan oleh pengadilan, nanti itu dibawa ke KUA untuk dasar menikah. Ya, jangan karena usianya datang ke KUA ditolak oleh KUA, langsung dia nikah siri, jangan. Ya, ke pengadilan agama minta dispensasi kawin. Ya, jadi ada solusinya, ya. Pokoknya setiap permasalahan itu ada solusinya. Yang penting mau bertanya, itu aja kuncinya, ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.